Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana oleh Allah sampai hari ini masih memberi kita umur panjang, kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita dalam proses belajar di SMP Darul Aitam yang kita cintai ini. Selanjutnya selawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah pola kehidupan kita dari gelombang kebodohan kepada tepi pantai ilmu pengetahuan sebagaimana kita rasakan sekarang ini. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, sebelum kita masuki pada materi, tolong kondisikan kesiapan daripada kalian sendiri. Sudahkah siap semua untuk ikut belajar? Siap. Siap, Pak. Bagaimana dengan keadaan kalian sekarang? Ini masa pandemi COVID, di mana kita diinstruksikan oleh pemerintah daerah untuk melakukan proses belajar mengajar secara daring. Oleh sebab itu, kita harus siap dan selalu standby untuk belajar secara daring seperti yang kita lakukan sekarang ini. Bagaimana dengan kondisi sinyalnya, Nak? Bagus, Pak. Bagus, Pak. Bagus. Suara Bapak terdengar jelas, gambar Bapak jelas. Alhamdulillah. Sebelum kita masuki materi, sebelumnya Bapak akan absesi kalian, karena ini menjadi catatan bagi Bapak siapa-siapa yang mengikuti proses pembelajaran di materi ini. Yang pertama sekali, Nurjal. Hadir, Pak. Muhammad Abdu. Ya, saya, Pak. Susi Andriani. Hadir, Pak. Dirham Kuyubi. Hadir. Zarina. Hadir. Alhamdulillah, berarti kita hadir semua pada hari ini. Baik, sekarang kita masuki materi pada hari ini, yaitu meneladani ketaatan malaikat Allah. Bergabung kuning. Bergabung kuning. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam hal meneladani ketaatan malaikat Allah yang pertama sekali yaitu kita harus memahami malaikat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya memahami makna beriman kepada malaikat Allah. Selanjutnya meneladani perilaku beriman kepada malaikat Allah. 3 poin ini menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu untuk kita terapkan perilaku disiplin dan tertib dalam kehidupan sehari-hari dengan meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Dalam hal ini kita harus, setelah kita mengetahui inti daripada pelajaran ini, kita harus bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa malaikat Allah itu? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 19 yang berbunyi, "Walahu ma fis samawati wal ardh wa ma indahu la yastakbiru na'an ibadatihi wa la yastaksirun." Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa semua yang ada di bumi ini itu miliknya Allah. Dikala Allah mencabut nyawanya, dikala Allah mengambilnya, dalam detik bahkan dalam sekejap itu akan lenyap semua. Dan sifat malaikat juga tertera dalam firman Allah ini, bahwa malaikat itu tidak angkuh dan tidak pernah merasa letih. Allah selalu menjalankan perintah-perintah Allah. Malaikat itu selalu menjalankan perintah-perintah Allah. Selanjutnya, sifat-sifat malaikat Allah. Selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat. Malaikat Allah itu selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat. Nomor 2, dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Malaikat itu seperti kita ketahui bahwa gaib, namun malaikat bisa berubah wujud sesuai yang diinginkan dan itu atas kehendak Allah. Selanjutnya malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Dan malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Selayaknya kita manusia ada laki-laki dan ada perempuan. Sementara malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat tidak pernah rasa letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah.
Malaikat itu tidak pernah capek selayaknya kita manusia. Malaikat itu terus menjalankan perintah Allah. Malaikat akan mencari dan mengelilingi majelis zikir. Maka dalam agama kita dianjurkan terus kita sering melakukan zikir. Itu apa? Supaya selalu dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Dan malaikat juga akan berdoa kepada hamba-hambanya yang selalu duduk menunggu salat berjamaah. Makanya Bapak mengharapkan kepada anak Bapak sekalian, di saat azan berbunyi, itu langsung kita ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Karena kenapa? Niscaya malaikat akan selalu berdoa kepada Dari tanah, Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya, malaikat itu makhluk yang gaib. Jin juga demikian, makhluk yang gaib. Sementara kita manusia, makhluk yang Nampak, Pak. nampak atau bisa Kasat dilihat mata. oleh kasat mata. Selanjutnya, malaikat itu patuh dan selalu taat kepada Allah. Sementara jin dan manusia itu ada yang patuh, bahkan ada yang durhaka kepada Allah. Selanjutnya, malaikat itu memiliki pikiran yang jernih dan lurus. Jin dan manusia itu sifatnya berubah-ubah. Pikiran kita berubah-ubah. Selanjutnya, malaikat itu tidak mempunyai hawa nafsu. Sementara kita manusia mempunyai hawa nafsu dan juga jin mempunyai hawa nafsu. Malaikat itu banyak. Sementara yang wajib kita ketahui yaitu 10 malaikat. Yang pertama sekali Jibril. Allah menugaskan malaikat Jibril itu untuk menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Selanjutnya malaikat Mikail. Tugas malaikat Mikail itu mengatur kesejahteraan makhluk. Selanjutnya Israfil, yaitu meniup trompet sangkakala. Selanjutnya Israel, yang bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk. Di sini dapat kita narik sebuah kesimpulan bahwa seluruh makhluk itu tanpa kecuali. Atas nama makhluk itu bernyawa, pasti akan dicabut nyawanya. Selanjutnya Mungkar, itu menanyai orang yang sudah meninggal. Nangkir juga demikian, menanyai orang yang sudah meninggal. Rakib, yaitu mencatat amal baik. Atib, mencatat amal buruk. Maka segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, yakinlah, niscaya malaikat selalu akan mencatatnya. Apapun baik itu yang baik akan dicatat kebaikan kita, dan apabila kita melakukan kegiatan atau pekerjaan yang buruk, maka juga malaikat akan mencatatnya. Dan itu akan dibalas kelak di yaumil kiamah. Selanjutnya Malik, yaitu menjaga pintu neraka atau menjaga neraka. 10, yaitu malaikat Ridwan, yaitu menjaga surga. Berapa orang nak malaikat yang wajib kita ketahui? 10. Malaikat ada banyak, Pak, tapi yang perlu diimani 10. Pandai. Pandai. Abdul ya tadi ya? Iya, Pak. Alhamdulillah, berarti sudah dimengerti pelajaran tentang malaikat Allah. Mungkin dari materi tadi ada yang ingin ditanyakan, nak? Silakan, Abdul, ada yang ingin ditanyakan? Malaikat Ridwan itu, Pak, membagi rezeki, membagi hujan, atau bagaimana dia, Pak? Malaikat Ridwan kan menjaga pintu surga, nak. Oh, surga, Pak, ya? Oh, berarti Ya. saya yang salah, Pak. Ya, baik. Dan mungkin kawan-kawan yang lain tahu Jadi kan? kalau begitu yang memberi rezeki, membagi rezeki, tugas malaikat apa, Pak? Siapa yang tahu? Ayo. Malaikat Malik. Yang lain siapa? Mikael. Ayo. Mikael. Mikail. Siapa tadi yang jawab? Pak Dilham ya? Ya. Bagus sekali. Sudah dimengerti, nak? Sudah, Pak. Sudah, Pak.
Nah, dari pelajaran kita hari ini dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa malaikat Allah itu yang perlu kita ketahui itu 10 malaikat, ya kan? Dari Pak. dan di dalam pelajaran ini juga tertera tadi bahwa perbedaan malaikat, jin dan manusia itu sudah juga kita ketahui. Selanjutnya, sifat-sifat malaikat. Itu juga sudah tertera tadi, yang mana malaikat itu patuh dan selalu taat kepada Allah. Jadi materi pada hari ini, Bapak mengharap bukan cuma sekedar belajar saja, tetapi harus mampu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar kita selamat hidup di dunia dan hidup di akhirat. akhirat. Sudah jelas, Nak? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Berarti pelajaran hari ini kita padai sampai saat ini. Nanti Bapak akan membagikan tugas dan itu juga akan dikerjakan di pertemuan yang akan datang. Anak-anak Bapak segera menjepri Bapak ke WA pribadi tentang jawaban daripada tugas-tugas yang Bapak berikan nanti. Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Bapak akhiri, billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.